Kalau kita bandingkan ya, PHK yang terjadi di, tech startup terutama ya, eee, faktanya memang ada. Namun kalau kita bandingkan, PHK industri, tekstil, 80.000 lebih, ini tahun 2022 saja. Kemudian, sepatu ya, atau alas kaki itu sudah lebih dari 20.000. Ini, tidak material kalau menurut saya, dan ini suatu siklus yang normal. Ya pada saat kita boom di atas, ya rekrut orang banyak, terus kemudian bayarnya rada mahalan karena, uang banyak. Nah ini nanti Chief Richy bisa memberi gambaran juga ya, investor tuh lebih royal masuknya karena ngejar valuasi. Tetapi pada saat semua fokusnya shifting dari growth kepada, fokus pada cash flow, kepada EBITDA, investornya, tentu ada pengetatan, dari sisi, biaya. Apalagi kalau top line-nya tidak, sesuai dengan, harapan. Ini yang sebetulnya terjadi gitu loh. Oke. Bagaimana ke depannya? Ke depannya juga pasti pasti tetap, akan menjadi sorotan investor, fokusnya kepada profitability. Oke, tapi apakah untuk, shifting fokus tersebut Pak, untuk meningkatkan profitabilitas, efisiensi dengan PHK menjadi satu-satunya langkah yang memang paling bisa dilakukan oleh startup Pak? Atau memang sebenarnya ada sebenarnya cara lain Pak? Yang dilakukan oleh teman-teman startup sebenarnya bukan PHK, itu bukan satu-satunya, mereka mengelola biaya-biaya lainnya. Contoh misalkan yang namanya promosi, kompetisi agak berkurang, bakar-bakar uang yang jadi cost itu akan agak apa, sudah mulai berkurang. Ya biasanya yang namanya SDM itu selalu menjadi pilihan terakhir bagi, korporasi ya, baik startup maupun yang sudah established gitu loh. Oke, saya ingin ke Pak Ricci. Pak Ricci, bagaimana Bapak melihat fenomena ramai-ramai PHK di perusahaan startup ini Pak? Thank you. Selamat pagi semuanya. Pagi Chief Rudy. Glad to talk to you. Setuju sama yang Pak Chief Rudy sampaikan bahwa kita tahu bahwa when we build a startup, ketika kita bangun company pasti human resources ya atau talent-talent itu jadi fokus utama. Dan memang di saat-saat seperti ini ada dua hal yang paling banyak akan di-push ya. Yang efisiensi yang pertama pasti people karena cukup memakan biaya yang cukup tinggi di dalam operasional sebuah perusahaan. Dan yang kedua adalah marketing spending pasti. Karena marketing spending itu yang paling mudah diturunkan. Kenapa? Karena itu nantinya bisa memperbaiki kos-kos yang lain. Tapi tetap dengan situasi badai PHK yang dibilang saat ini gitu ya, saya setuju dengan Chief Rudy, justru sentimennya menurut saya di Animo Tech sekarang, kita akan semakin melihat perusahaan-perusahaan teknologi yang semakin kompetitif. Kenapa? Karena di masa-masa seperti ini, menuju ke 2023 dengan efisiensi dan hal-hal yang sedang dilakukan saat ini, fokusnya founder, fokusnya CEO adalah untuk memastikan company ini bisa beroperasi dengan baik. Atau bukan cuma survive ya, karena dengan situasi sekarang orang bilang, waduh ini kayak masih susah, situasi sulit. Justru at this moment kita melihat berapa banyak founder dari tech company yang akan muncul untuk menunjukkan bahwa perusahaannya bukan cuma bisa survive lewat di 2022, tapi bahkan thriving di 2023. Oke, kalau tadi, Pak Rudiantara mengatakan bahwa sebenarnya efisiensi bukan jalan satu-satunya. Lantas apa Pak sebenarnya selain efisiensi yang sudah para perusahaan ini lakukan Pak, sepengetahuan Pak Ricci? Kalau ngomongin soal efisiensi kan kebanyakan yang dilakukan adalah pemotongan cost, pastinya kan seperti itu. Tapi kan juga ada dari sisi lain contoh penambahan atau perubahan dari si bisnis model. Atau ada penambahan dari revenue stream-nya, misalnya yang tadinya mungkin masih gratis platformnya, sekarang dilakukan ada biaya premi misalkan, ada penarikan dana seperti itu. Kan itu sebenarnya bukan cuma untuk tujuan efisiensi, bahwa sebagai seorang founder dia harus bukan cuma manage bottom line-nya, ya kan? Dia juga harus manage top line-nya seperti apa. Karena in the end as a company yang tadinya di-push untuk super growth ya, istilahnya kan growth at all costs, sekarang udah di-manage. Yang tadinya harusnya over hiring, sekarang jadinya mungkin saya nggak bilang downsizing lah. I would say fit sizing. Disesuaikan dengan bisnis goal-nya di 2023 pencapaiannya seperti apa. Oke. Pak Rudiantara, ada beberapa startup yang mengakui bahwa mereka melakukan rekrutmen terlalu cepat, bahkan untuk budgeting juga terlalu besar. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Rudi?
Namanya startup ya, startup itu selalu perusahaan rintisan, dia ingin berkembang cepat, dan berkembang cepat ya mereka hire orang cepat ya, untuk di semua fungsi, baik dari sisi untuk pengembangan aplikasi, marketing, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, itu dilakukan karena asumsinya dana dari, investor itu masih mencukupi. Artinya tadinya, ya kita dari dana dari investor itu bisa 3 tahun lah masih ada, karena akan ada pendanaan round berikutnya. Padahal saat ini investor mulai berpikirnya berbeda, yang tadinya kepada growth ya, kepada "bakar uang" tanda kutip, cari pasar, sekarang kepada cash flow, EBITDA, profitability. Jadi ada beberapa mungkin, pendanaan yang tertunda untuk round-round berikutnya, atau misalkan valuasinya dilakukan penyesuaian, tapi tetap investasi jalan terus. Pengalaman kami kemarin di Nexicon bulan Agustus kemarin juga pendanaan jalan terus, appetite dari investor tetap ada, hanya mereka lebih selektif, itu saja. Oke, berarti artinya ini lagi-lagi Pak, terkait shifting fokus. Startup awalnya ingin perusahaannya besar, makanya melakukan rekrutmen dengan besar-besaran, hingga akhirnya dengan adanya kondisi, ekonomi makro, akhirnya shifting fokus, yang penting perusahaan ini tetap berjalan. Apakah ini bisa dikatakan Pak, artinya para startup ini tidak bisa mengantisipasi atau tidak memiliki tim yang bisa membaca gerak-gerik pasar ekonomi, global Pak, ataupun makro? Ini bukan startup saja, ini semuanya, termasuk juga investornya. Karena investor pada awalnya, ini booming kayak gitu, yakin valuasi tinggi, dia simpan uang cukup besar gitu loh. Tapi pada saat seperti sekarang, investor juga mengatakan, sebentar, ini kalau mau mau round berikutnya, top up investasi berikutnya, sedikit dirubah ya, jangan bakar duitnya, tapi kita lihat mana, cash flow-nya. Tadi Chief Richie mengatakan selain cost management juga top line-nya seperti apa, ada penambahan di top line atau tidak. Itu yang sebenarnya terjadi, dan ini suatu mekanisme yang menurut saya akan membuat industri kita tambah sehat ya. Dan PHK yang kemarin terjadi di tech 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 company Indonesia tidak semuanya jelek loh, karena ada PHK juga yang bukan PHK yang pesangonnya hanya sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, tetapi juga ada yang puluhan kali ditawarkan kepada karyawannya, karena memang itu by design, karena misalkan terjadi duplikasi dari fungsi, dari SDM dan lain sebagainya. Ada yang dapat sampai rata-rata 30, 40 kali uang bulanannya. Itu bagus sebetulnya itu, membuat perusahaan efisien, membuat karyawannya juga mendapatkan sesuatu yang lebih daripada sekedar diatur oleh regulasi. Oke.